Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan melanjutkan tentang rekomendasi panduan MPASI menurut WHO tahun 2023. Kali yang kemarin sudah rekomendasi 1-3, kali ini kita lanjutkan pada rekomendasi yang keempat. Namun seperti biasa Bapak Ibu semua, sebelum memulainya saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada saudara, ada tetangga, ada kerabat yang membutuhkan informasi ini, sehingga mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya panduan MPASI WHO itu mengalami revisi yaitu tahun 2023. Nah sekarang kita akan bahas yaitu rekomendasi yang keempat, yaitu tentang keberagaman sumber makanan. Apa katanya di sana? Jadi untuk bayi dan juga anak ya usia 6-23 bulan mestinya mendapatkan keberagaman dari sumber makanan, yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah dari sumber bahan makanan hewani ya, misalnya daging, ikan, telur. Itu katanya sebaiknya harus dikonsumsi setiap hari. Yang kedua adalah buah dan sayuran, itu sebaiknya juga dimakan setiap hari. Dan yang ketiga, kacang-kacangan, biji-bijian sebaiknya juga dikonsumsi sesering mungkin, terutama jika sumber-sumber dari protein hewani tadi seperti daging, itu ikan atau telur, itu sumbernya itu sedikit atau limited. Bagaimana catatan mereka pada rekomendasi ini? Yaitu bahan makanan dari sumber hewani, buah dan sayur, kacang-kacangan dan juga biji-bijian harus menjadi komponen utama dari sumber energi. Karena apa? Karena densitas dari nutrisinya lebih tinggi dibandingkan dengan sereal gandum ya. Jadi sumber dari makanan hewani, sumber makanan dari sayur dan buah, dan juga biji-bijian dan kacang-kacangan, 3 itu komponen utamanya. Makanan pokok tepung sebaiknya diminimalkan. Karena apa? Karena bahan makanan tersebut menjadi sumber MPASI yang utama, terutama di tempat-tempat yang low resource setting ya, dimana mungkin daerah tersebut masih sumber daya atau juga pendapatannya kecil ya, dan tidak menyediakan protein yang kualitasnya sama dengan sumber hewani dan bukan nutrisi kritis seperti zat besi, zinc, dan juga vitamin B12. Banyak juga tepung-tepungan ini mengandung antinutrisi yang mengurangi penyerapan bahan makanan. Ketika sereal dari biji-bijian digunakan, utamakan itu memberikan namanya whole cereal grain, sedangkan biji-bijian olahan itu diminimalkan. Tentu pengasuh harus dipastikan bahwa pemberian biji-bijian dan kacang-kacangan tidak menyebabkan tersedak ya. Kita tahu tentunya yang namanya biji-bijian itu menimbulkan risiko jika diberikan pada bayi ya yang sudah mulai MPASI. Jadi harus benar-benar diolah sedemikian rupa sehingga bayi kita terhindar dari risiko tersedak ini. Nah, bagaimana latar belakang dari rekomendasi ini? Kita lihat ya, bayi dan anak kecil itu butuh konsumsi berbagai variasi bahan makanan. Untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya kebutuhan nutrisinya yang pastinya untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Nah, makanan yang kurang beragam ini, kalau misalnya kita berikan, itu dapat meningkatkan risiko kekurangan nutrisi. Banyak diantaranya tidak dapat juga dipenuhi melalui suplementasi atau fortifikasi karena hanya mengandung sedikit nutrisi esensial dan bahan bioaktif di dalam makanan. Kombinasi berbagai bahan makanan yang dikonsumsi sekali waktu tentunya ya juga akan bersinergi untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Misalnya, makanan yang tinggi vitamin C akan meningkatkan zat besi non-hewani. Tentunya ini misalnya didapatkan dari buah-buahan. Jadi
Jadi kalau misalnya kita makan buah, itu dapat meningkatkan yang namanya penyerapan zat besi. Di sini adalah zat besi non-heme tadi, sehingga beresiko atau misalnya risiko anemia itu bisa diminimalkan. Konsumsi beragam bahan makanan penting, bukan hanya alasan kebutuhan nutrisi, anak juga akan terpapar dengan beragam rasa dan tekstur, sehingga kedepannya mereka itu tidak akan menolak dengan variasi-variasi bahan makanan. Bandingkan jika bayi kita itu pada saat awal MPASI tidak terpapar berbagai bahan makanan, beragam dari rasa makanan, tentu nanti mereka itu gampang sekali mogok makan, gampang sekali jatuh menjadi picky eater. Jadi WHO dan UNICEF itu membuat 8 grup dari bahan makanan, yaitu apa saja? Yang pertama adalah ASI, yang kedua adalah makanan dari hewani ya, flesh food, yaitu daging, ikan, dan juga misalnya hati atau organ-organ dalam yang lain. Yang ketiga adalah produk susu ya, seperti susu, yogurt atau keju. Telur, ada juga dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Yang keenam adalah buah dan sayur yang kaya akan vitamin A. Dan yang ketujuh adalah sayur dan buah-buahan yang lain. Dan yang kedelapan adalah biji-bijian dan juga umbi-umbian. Mereka itu sudah membuat bahwa ada yang namanya minimum dietary diversity, yaitu MDD, sebagai konsumsi minimal 5 dari 8 subgrup tadi ya. Silahkan mau 5 dari yang mana itu ya, dari antara 8 tadi ya. Jadi yang namanya si pemberi rekomendasi itu mengidentifikasi sebenarnya ada 3 dari 8 itu golongannya yang menjadi sumber bahan makanan bagi anak. Yang pertama tentu dari animal atau sumber makanan dari hewani, yang kedua buah dan sayur, yang ketiga adalah kacang-kacangan atau biji-bijian. Ingat ya, 1 sumber bahan makanan hewani, yang kedua buah dan sayur, yang ketiga biji-bijian atau kacang-kacangan. Kita bahas yang pertama adalah sumber bahan makanan dari hewani. Nah, sumber bahan makanan dari hewani itu mengandung yang namanya nutrisi makro dan mikro, dan juga protein yang berkualitas tinggi yang menyokong nanti tumbuh kembang si bayi atau anak kita. Mikronutrisi yang terdapat pada sumber hewani ini contohnya adalah vitamin A, vitamin B12, riboflavin, dan juga mineral seperti kalsium, zinc, dan juga zat besi atau iron. Sumber bahan makanan hewani ini memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi. Misalnya besi heme pada hewani itu penyerapannya 2 kali lebih tinggi dibandingkan dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Sumber bahan makanan hewani ini merupakan sumber utama dari vitamin B12, sehingga kalau ada orang itu vegetarian maka akan terjadi risiko kekurangan vitamin B12, sehingga perlu disuplementasi vitamin B12. Yang namanya juga bahan makanan hewani ini bersumber hewani tentunya ya, itu memiliki yang namanya asam lemak rantai panjang tak jenuh, di mana asam lemak ini sangat penting untuk mensupport atau membentukkan yang namanya neurogenesis, neurotransmission, melanisasi, dan juga sinap dari otak, sehingga nanti dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan otak bayi dan anak kita, sehingga mereka bisa lebih cerdas nantinya. Bapak Ibu semuanya, telur itu memiliki yang namanya konsentrasi kolin yang tinggi, di mana kolin ini sangat penting sekali pada banyak aspek, misalnya pada neurotransmisi, pada memori dan juga proses belajar, dan juga pada gene ekspresi. Jadi makanan sumber hewani khususnya daging merah memiliki masalah sebenarnya. Apa itu masalahnya? Pada ketersediaannya, pada penyediaannya. Kenapa? Tentu ini akan menggunakan budget, sehingga animal ini memang di satu sisi sangat disarankan, tapi di satu sisi juga perlu budget khusus. Nah, bagaimana rangkuman bukti ilmiah terhadap sumber bahan makanan yang berbasis hewani? Yang namanya bukti ilmiah mengatakan bahwa sumber bahan makanan hewani ini dapat meningkatkan outcome dari pertumbuhan dan juga perkembangan anak, dan juga dapat mengurangi yang namanya anemia. Karena apa? Karena dapat meningkatkan hemoglobin. Anak yang mengkonsumsi telur ayam
yang memiliki DHA yang tinggi juga dapat meningkatkan status daripada DHA pada bayi dan anak, di mana kita tahu bahwa DHA itu sangat penting juga untuk yang namanya perkembangan dari otak bayi dan anak. Nah, yang kedua, bagaimana dengan kacang-kacangan dan juga biji-bijian? Yang namanya kacang dan juga biji-bijian ini menyediakan yang namanya makronutrisi yang penting, misalnya pada energi, protein, dan juga asam lemak esensial, dan juga serat atau fiber. Nah, di samping itu juga kacang dan biji-bijian ini sumber dari mikronutrisi, misalnya zat besi, misalnya juga zinc dan tiamin, di mana ini sangat terbatas tersedianya pada makanan anak. Sumber makanan ini juga bisa menjadi sumber dari iron atau zat besi yang bagus, terutama kalau misalnya dikombinasi dengan mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi vitamin C secara bersamaan. Misalnya kacang-kacangan yang dikonsumsi dengan buah itu juga akan meningkatkan yang namanya penyerapan dari zat besi, sehingga dapat meningkatkan yang namanya penyerapannya, sehingga anak itu terhindar dari anemi. Yang namanya biji-bijian kacang-kacangan ini juga mengandung bioaktif yang penting sebagai antioksidan. Tetapi di satu sisi itu kacang-kacangan dan biji-bijian ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan penyediaan yang namanya bahan makanan hewani. Nah, bagaimana sumber daripada bukti ilmiahnya? Dikatakan bahwa mengkonsumsi yang namanya biji-bijian atau kacang-kacangan ini tidak ada hubungannya dengan parameter antropometri. Artinya, mestinya bisa untuk mengejar yang namanya berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Dan yang namanya mengkonsumsi kacang-kacangan ini juga tidak berhubungan dengan anemi. Itu merupakan resume daripada bukti ilmiahnya. Nah, yang ketiga adalah buah dan sayur. Buah dan sayur ini dapat memenuhi yang namanya gaps atau kekurangan dari nutrisi yang sudah kita konsumsi dari hewani maupun dari kacang-kacangan atau biji-bijian tadi. Ya, ini penting banget karena biasanya kalau misalnya anak itu sudah kenyang dengan makan nasi atau bubur, tentu dia kenyang tapi sumber nutrisinya mungkin belum sempurna, belum maksimal. Maka buah dan sayur ini merupakan penyempurnanya atau pengisi daripada gapsnya tadi. Yang namanya buah dan sayur ini mengandung yang namanya potasium, folat, vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K. Yang ini sangat penting juga sebagai sumber serat, di mana serat ini nanti sangat bagus untuk kesehatan pencernaan si bayi yang mencegah mereka sembelit. Pengenalan atau ketika bayi itu dikenalkan dengan konsumsi buah dan sayur yang berulang-ulang, ini nanti akan membuat mereka terbiasa untuk makan buah dan sayur. Yang ini sangat penting untuk mencegah anak itu tidak mau makan buah dan sayur, karena yang namanya pola makan itu adalah pengenalan yang baik sejak dini. Kalau sejak dini anak itu tidak dikenalkan buah dan sayur, maka kedepannya mereka juga akan menolaknya. Mengkonsumsi buah dan sayur ini juga dapat mengurangi resiko penyakit non-communicable, misalnya diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya di kemudian hari ketika mereka remaja atau sudah dewasa. Bagaimana ringkasan bukti ilmiahnya? Ya, jadi anak-anak yang mengkonsumsi buah dan sayur yang lebih banyak dibandingkan yang kurang, itu banyak sekali hasilnya, hasil rekomendasinya ya. Terkait dari apa? Terkait dari status antropometrinya. Nah, juga hasil daripada kajian ilmiah juga beragam pada status anemianya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ada satu indikasi bahwa buah dan sayur yang dikonsumsi itu dapat mengurangi risiko anemia. Tetapi, secara keseluruhan, mengkonsumsi buah dan sayur pada saat usia bayi atau anak 18 bulan itu sangat bagus dan berhubungan dengan kemauan anak untuk mengkonsumsi buah dan sayur di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung tepung-tepungan ya, starchy staple foods ya, misalnya gandum, jagung, dan juga tepung beras tentunya ya, tepung-tepungan dari gandum, jagung, dan juga beras ya. Nah, untuk itu dikatakan bahwa yang namanya tepung-tepungan ini mengandung protein dan juga serat dan berbagai mikronutrisi. Tetapi kualitas proteinnya
jauh lebih rendah dibandingkan daripada makanan sumber hewani. Di samping itu juga yang namanya gandum ini juga tinggi mengandung pitat ya, dan pitat ini nanti akan mempengaruhi penyerapan daripada mikronutrisi yang lain. Untuk itu, maka sebagai rekomendasi terhadap keberagaman dari bahan makanan ini, maka sekali lagi gunakanlah atau berikanlah bayi dan anak kita sebagai MPASI-nya 1. Bahan makanan bersumber hewani, yang kedua buah dan sayuran juga dikonsumsi setiap hari, dan yang ketiga sumber makanan dari biji-bijian dan juga kacang-kacangan. 3 itu nutrisi yang mungkin minimal kita berikan pada bayi dan anak kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang rekomendasi keempat dari panduan MPASI yang dikeluarkan dari WHO. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat semuanya. Salam sehat, dadah.